Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Selvi Trimulyani ingin mempresentasikan hasil review referensi jurnal internasional yang akan jadikan referensi di paper saya nanti. Untuk jurnal yang pertama, kita akan membahas mengenai the influence of profitability and liquidity ratio on the growth of profit of manufacturing companies, a study of food and beverage sector companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2010 and 2012. Di sini oleh Khalidah Zia, Ibnu Khaldun, dan Iskandar Muda di International of Journal Economic, Commerce and Management. Nah, yang pertama di sini teman-teman untuk pendahuluannya, perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu memang untuk menghasilkan laba, seperti itu ya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan laba di sini dengan menganalisis laporan keuangan. Untuk cakupan penelitiannya sendiri, di sini perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan apa? Dikarenakan sektor tersebut lebih menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan. Setelah itu di sini penelitian ini merupakan bentuk replikasi dengan hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya sendiri, untuk tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio profitabilitas dan likuiditas terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 dan sampai 2012. Selanjutnya untuk landasan teori apa saja yang digunakan? Yang pertama di sini tentu saja ada laporan keuangan teman-teman ya. Menurut Harahap tahun 2013, laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Yang kedua ada rasio keuangan yang merupakan angka yang diperoleh dari perbandingan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya yang memiliki keterkaitan relevan dan signifikan. Yang kedua ada rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio profitabilitas di mana menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui kemampuan dan sumber daya yang ada. Selanjutnya di sini ada hipotesis, ada 7. Yang pertama pengaruh current ratio, quick ratio, cash ratio, gross profit margin, return of asset, return on equity, berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2012. Untuk hipotesis yang ketujuh di sini, untuk variabel keenam tadi, di sini berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pertumbuhan laba manufaktur perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2012. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, tentu saja di sini menggunakan penelitian kuantitatif dan diambil dengan data sekunder langsung di situs Bursa Efek Indonesia teman-teman ya di www.idx.co.id. Untuk populasinya sendiri, semua perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2012 yang berjumlah 16 perusahaan. Untuk metode pengambilan sampelnya sendiri yaitu purposive sampling dengan kriterianya. Di sini untuk tentu saja perusahaan tersebut terdaftar selama periode penelitian di BEI tahun 2010 hingga 2012. Yang kedua, di sini dari pihak perusahaannya mempunyai laporan yang lengkap dan telah diaudit dalam periode penelitian. Selanjutnya, dari perusahaan yang terdaftar memiliki laba bersih positif pada periode penelitian. Untuk sampel yang lolos di sini yang terpilih ada 12 perusahaan. Untuk metode analisis datanya menggunakan regresi data panel menggunakan software Fuse 7. Nah, untuk hasilnya teman-teman di sini untuk current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan memiliki hubungan yang positif. Yang kedua ada quick ratio, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan memiliki hubungan yang positif. Hal yang sama juga terjadi pada cash ratio, gross profit margin, return of asset, dan return on equity. Nah, untuk hipotesis yang terakhir, current ratio, quick ratio, cash ratio, gross profit margin, return of asset, return on equity berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba manufaktur perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga periode 2012. Yang kedua di sini kita akan membahas mengenai jurnal yang kedua, yaitu Factor Affecting Profit Growth with Firm Size as a Moderating Variable. Nah, this is study in food and beverage company listed on Indonesia Stocks.
Nah, di sini oleh Eceng Weni Rosali, Iskandar Muda, dan Keulana Erwin di International Journal of Innovative Science and Research of Technology. Nah, untuk yang pendahuluan sendiri, tentu saja teman-teman ya, untuk menurut Subranyaman tahun 2007, bagian informasi perusahaan yang paling penting dan diminati oleh pasar di sini adalah keuntungan teman-teman. Nah, di sini untuk pertumbuhan laba sendiri, di sini dari pihak kami merupakan kenaikan penjualan laba perusahaan per tahun ya teman-teman ya, dimana jika pertumbuhan laba perusahaan tinggi, maka secara otomatis dividen yang diberikan juga akan meningkat juga. Dan setelah itu ada sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman bisa tumbuh 7 hingga 91% atau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Nah, di sini pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan menengah pada triwulan 4 tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,90% dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2007 yang disebabkan oleh peningkatan produksi industri minuman yang mencapai 23,44%. Namun, di sini pertumbuhan laba yang tidak konsisten pada pertumbuhan sektor makanan dan minuman dari tahun ke tahun dibandingkan dengan potensi dan peluang pertumbuhan yang cukup besar di Indonesia menjadikan peluang untuk diteliti. Selanjutnya akan ada tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh current ratio, debt to asset ratio, inventory turnover, dan pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya akan ada landasan teori. Ada beberapa landasan teori yang digunakan di sini. Pertama ada agensi teori, teman-teman. Teori keagenan menyatakan bahwasanya perusahaan modern dimiliki oleh pemegang saham, tetapi dijalankan oleh manajer, dan keduanya memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda. Selanjutnya ada analisis hasil keuangan, di mana di sini merupakan cara analisis dengan menggunakan perhitungan komparatif dan kuantitatif yang ditampilkan dalam bentuk neraca atau laba rugi. Selanjutnya ada pertumbuhan laba, di mana di sini merangkum hasil bersih operasi bisnis perusahaan dalam periode tertentu. Setelah itu ada current ratio, di mana di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Setelah itu ada debt to asset ratio, di mana di sini mengukur rasio total utang terhadap total aset. Inventory turnover sendiri untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan bergulir dalam suatu periode. Sales growth sendiri, teman-teman kita mengetahui bahwasanya untuk pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi di masa lalu yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa depan. Untuk firm size-nya sendiri, di sini memberikan informasi tentang seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan ada 5 hipotesis. Yang pertama, current ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba ya teman-teman ya ini. Yang kedua, debt to asset ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Ketiga, inventory turnover berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Keempat, sales growth berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima di sini untuk semua variabelnya untuk company size dapat memoderasi current ratio, debt to asset ratio, inventory turnover, dan sales growth terhadap pertumbuhan laba seperti itu. Untuk metodologi penelitian digunakan tentu saja menggunakan masih sama dengan pendekatan kuantitatif teman-teman ya, dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia langsung. Populasinya sendiri yaitu semua perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI dari tahun 2009 hingga 2019. Sampelnya di sini menggunakan purposive sampling dengan kriterianya tentu saja terdaftar di BI tahun penelitian. Yang kedua, perusahaan memiliki laba positif, dan yang ketiga di sini untuk menyediakan data yang lengkap dari laporan keuangan tahunan dalam periode waktu penelitian. Selanjutnya ada yang memenuhi 10 sampel perusahaan yang dapat diambil. Setelah itu untuk metode analisis datanya menggunakan regresi data panel menggunakan software Stata 16. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, yang pertama di sini untuk current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dikarenakan apa? Di sini dikarenakan current ratio yang tinggi belum tentu berdampak positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan karena semakin tinggi current ratio maka semakin rendah pertumbuhan laba dari waktu ke waktu, teman-teman. Nah, di sini untuk rasio lancar yang tinggi dapat disebabkan oleh ketidakefektifan manajemen dalam memanfaatkan aset produktif seperti kas, persediaan, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ada debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, di mana di sini untuk menunjukkan bahwasanya semakin tinggi debt to asset ratio, maka semakin tinggi pula penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaannya. Setelah itu untuk inventory turnover berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Dikarenakan apa? Untuk ketidakefektifan perusahaan dalam pengendalian persediaan sehingga dana yang tertanam dalam persediaan terlalu lama berubah menjadi kas atau perputaran persediaan yang rendah. Setelah itu untuk sales growth-nya berpengaruh positif tetapi juga tidak signifikan dikarenakan di sini untuk
Pertumbuhan penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak terpengaruh terhadap pertumbuhan laba yang dapat disebabkan oleh beban pokok penjualan dan beban seperti beban operasional dan beban keuangan ditanggung perusahaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan yang dihasilkan. Setelah itu nanti untuk hasil moderasinya, uji regresi variabel moderasi dalam penilaian ini menggunakan moderate regression analysis, di mana atas menyatakan bahwasanya ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara debt to asset ratio dengan profit growth, tetapi ukuran perusahaan tidak dapat memmoderasi pengaruh pada rasio, inventory turnover, dan sales growth terhadap pertumbuhan laba. Untuk jurnal yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang analyze of return on asset, return on equity, net profit margin, debt to equity ratio, dan current ratio. Again, corporate profit growth in automotive in Indonesia Stock Exchange. Di sini oleh Mohaikal, Muammar Khadafi, Anayatul Ummah, International Journal of Academic Research in Business and Social Science pada Desember 2014. Nah, di sini untuk pendahuluannya sendiri teman-temannya, kita tahu sebenarnya bahwasanya untuk analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan teman-temannya. Dan di sini untuk data rasio keuangan dari perusahaan otomotif. Dari tabel tersebut terjadi fenomena terkadang pada saat return of asset-nya ROE-nya meningkat, perusahaan yang diakuisisi pada tahun 2019 justru mengalami penurunan pertumbuhan laba pada tahun 2009-nya. Setelah itu di sini penurunan return on equity yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010 justru mengalami peningkatan pertumbuhan laba pada tahun 2010, dan ketika margin laba bersih meningkat, maka pertumbuhan laba tahun 2009 justru menurun pada tahun 2009. Pada DER, penurunan laba justru ikut menurun, dan sebaliknya ketika DER meningkat, pertumbuhan laba mengalami peningkatan. Jadi di sini ada gap teman-teman yang perlu diteliti. Setelah itu nanti di sini ada tujuan penelitiannya. Untuk menganalisis pengaruh ROE, net profit margin, debt to equity ratio, current ratio terhadap pertumbuhan laba baik secara simultan maupun parsial pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk landasan teori yang digunakan sendiri, yang pertama ada ROA atau return of asset, di mana di sini akan digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian total aset setelah beban bunga dan pajak. Nah, di sini yang kedua ada ROE, di mana menunjukkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri atau kekayaan secara efektif, teman-teman. Setelah itu ada NPM, profit margin, di mana semakin besar NPM-nya, maka semakin baik pula perannya dalam kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang cukup tinggi. Setelah itu nanti ada DER, debt to equity ratio, di mana mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Setelah itu ada current ratio atau CR, di mana di sini untuk kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek dengan aset lancar perusahaannya. Setelah itu untuk hipotesisnya ada 5. Yang pertama, return of ROA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba, ROE berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba juga, NPM berpengaruh positif, DER berpengaruh positif, dan current ratio berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan laba. Untuk selanjutnya di sini metodologi penelitiannya pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil langsung dari BEI. Populasinya sendiri seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar otomotif yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2008 hingga 2012 yang berjumlah 55 perusahaan. Nah, untuk metode sampelnya di sini menggunakan purposive sampling dengan kriterianya tentu saja perusahaan tersebut terdaftar di BEI tahun 2008 hingga 2012. Memiliki laporan yang telah diaudit lengkap tahun 2008 hingga 2012. Untuk sampel yang memenuhi persyaratan ada 12 perusahaan. Untuk metode analisis datanya menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Untuk hasil penelitiannya sendiri, langsung saja di sini untuk UGF menunjukkan bahwa ROE, NPM, DER, dan current ratio berpengaruh secara simultan, positif, dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lalu di sini ada yang kedua di sini return of equity, positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu di sini ada juga net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu nanti di sini untuk debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini
terjadi karena adanya tingginya proporsi hutang perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kewajiban perusahaan dan pada akhirnya pertumbuhan laba perusahaan akan rendah. Setelah itu ada yang terakhir current ratio. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas untuk jurnal yang keempat, The Best Bank Rating Influence Toward BPR Syariah Profit Growth in East Java oleh Neni Triindianasari, Emi Jimmy Ermawati, dan di sini Reza Bahtiar Sulistian, Hairul Iva, dan Muhadi Subyo Bakti di jurnal Humanities and Social Science Reviews. Nah, di sini untuk pendahuluannya, untuk kondisi perbankan yang lebih baik akan berimbas pada pertumbuhan BPR tentu saja ya. Nah, di sini bisa dilihat pada tahun 2017 BPR di sini mengalami pertumbuhan aset sebesar 115,2 triliun, meningkat 10,18%. Meski dari besaran aset tumbuh, masih tetap saja ada masalah internal dan eksternal, teman-teman. Nah, di sini dengan keterbatasan tersebut perlu mengetahui kesehatan bank dengan menggunakan teknik risk based bank rating atau RBBR. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa bank yang sehat akan mampu berkinerja baik dan menghasilkan laba yang optimal. Untuk BPRS sendiri sebagai perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dalam kasus lain BPR cenderung menerapkan mekanisme pelayanan lebih sederhana, tingkat suku bunga lebih tinggi dan lebih proaktif dalam mencari nasabah dibandingkan bank konvensional. Dalam karakteristik tersebut, maka perbedaan BPR syariah perlu direvisi secara khusus di mana review terhadap bank konvensional belum tentu sesuai dengan kondisi BPR syariah. Untuk tujuannya sendiri, di sini untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank yang dilihat dari NPF, FDR, ROA, ROE, dan CAR terhadap pertumbuhan laba BPR syariah yang ada di Jawa Timur. Untuk landasan teori sendiri, kita yang pertama menggunakan BPRS, teman-teman ya. BPRS sendiri di sini untuk kegiatannya hanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Bahkan dalam kegiatan penghimpunan dana, BPR tidak diperbolehkan menerima giro. Untuk tingkat kesehatan bank sendiri, kemampuan bank untuk menjalankan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Untuk risk based bank rating sendiri, jadi menurut Bank Indonesia tahun nomor 13 teman-teman ya, untuk di sini penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berbasis resiko risk based rating, metode pemeringkatan bank menggantikan metode penilaian sebelumnya yaitu CAMEL. Untuk selanjutnya pertumbuhan laba. Nah, untuk hipotesisnya sendiri ada 5, NPM, FDR, ROA, ROE, dan K berpengaruh terhadap pertumbuhan laba yang ada di bank di BPRS tersebut. Setelah itu ada metodologi penelitian. Pendekatannya tentu saja menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Untuk populasinya sendiri dengan yang ada di seluruh BPRS di Provinsi Jawa Timur yang tercatat di OJK periode 2015 hingga 2017 dengan tentu saja dengan melakukan purposive sampling dengan kriterianya sendiri. Untuk BPRS tersebut ada di OJK pada masa periode penelitian. Setelah itu di sini mempublikasi laporan keuangan secara lengkap di web masing-masing. Setelah itu nanti untuk melakukan pengungkapan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang tersedia di secara lengkap. Untuk sampelnya sendiri berjumlah 26 bank dan metodenya sendiri dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan alat SPSS. Nah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama untuk UCF-nya NPF, FDR, ROA, ROE, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bank. Nah, untuk NPF tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan banknya sendiri. Tentu saja di sini setelah kita melihat teman-teman ya, bahwasanya hal ini tidak terlepas dari tingkat pembiayaan bermasalah tidak akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan BPR syariah. Seharusnya NPF yang semakin tinggi, semakin buruk kualitas aset bank yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank memiliki kewajiban yang harus membayar untuk pemenuhan PPAP-nya. Setelah itu di sini untuk FDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, teman-teman. Dilihat di sini dinyatakan bahwa saya semakin besar nilai FDR, maka akan dinyatakan semakin tidak liquid sehingga kinerja bank yang diindikasikan buruk justru semakin melebar penurunan keuntungannya. Untuk ROA-nya sendiri di sini untuk berpengaruh ya atau signifikan terhadap pertumbuhan laba dikarenakan ROA sendiri teman-teman untuk semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diraih oleh bank. Setelah itu nanti untuk ROE-nya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dikarenakan halnya semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi pula untuk keuntungan yang diperoleh. Berarti setiap kenaikan ROE akan menurunkan dapat menurunkan tetapi tidak perubahan pendapatan yang signifikan. Setelah itu untuk CAR
Di sini berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Nah, di sini untuk semakin tinggi CAR maka pertumbuhan laba akan semakin tinggi juga, teman-teman. Setelah itu nanti kita akan membahas mengenai the effect of net profit margin on return on equity toward profit growth oleh Nafi Handayani dan Sri Hadi Walinarisi di Jurnal Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Nah, di sini menurut CNBC Indonesia, BPS merilis data bahwa perekonomian Indonesia tahun 2019 tumbuh sekitar 5,02%. Kita lihat di tabel, teman-teman. Kementerian Perindustrian mencatat di seluruh tahun 2019 pertumbuhan yang dihasilkan dari industri makanan dan minuman pada triwulan 3 mencapai 7,72% atau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada 5,02%. Namun angka tersebut belum memenuhi target yang ditargetkan sebesar 8% sebelumnya. Hal ini tentu juga dibarengi dengan pertumbuhan laba pada masing-masing subsektor makanan dan minuman yang ditunjukkan kondisi NPM, ROE, dan pertumbuhan laba. Nah, di sini kita cek untuk di tabel bahwasanya NPM, ROE, dan pertumbuhan labanya di sini pertumbuhannya berfluktuasi, teman-teman. Setelah itu nanti untuk tujuannya untuk mengetahui hubungan antara NPM dan ROE terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2019. Untuk penelitian teorinya sendiri, di sini ada pertama laporan keuangan. Menurut Badriwan tahun 1997, teman-teman ya, merupakan ringkasan satu proses pencatatan merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Untuk ada rasio keuangan masih sama, yaitu atas nama Kasmir, oleh penelitian sebelumnya juga sudah ada. Untuk NPM-nya sama juga dengan peneliti Kasmir. Untuk return MOE juga sama. Untuk pertumbuhan labanya itu untuk pertumbuhan laba juga sama. Untuk yang hipotesisnya ada 3. Yang pertama ada NPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Untuk yang kedua, return on equity berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba juga. Dan yang ketiga, untuk NPM dan ROE berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba. Untuk pendekatannya dengan menggunakan kuantitatif dengan data sekunder yang dapat diakses di BEI ya, teman-teman ya. Untuk populasinya 26 perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Untuk sampelnya sendiri purposif, kriteria sama, masih terdaftar di BEI pada masa penelitian, labanya positif, dan menyediakan data yang lengkap. Untuk sampelnya 16 perusahaan, metode analisisnya dengan regresi berganda dengan menggunakan alat SPSS. Untuk hasilnya sendiri, teman-teman, di sini pertama ada NPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Nah, dikarenakan apa? Di sini kita lihat bahwasanya semakin tinggi nilai NPM, maka akan berdampak semakin tinggi pula pertumbuhan laba yang akan diperoleh. Begitu pun juga sebaliknya, teman-teman. Selain itu, untuk ROE-nya sendiri berpengaruh negatif dan signifikan dikarenakan di sini untuk kita lihat, teman-teman, menunjukkan bahwa semakin tinggi ROE menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan laba. Berkaitan dengan koefisien negatif, bahwasanya di sini untuk data ROE memiliki rata yang relatif kecil. Kemungkinan di sini untuk outline-nya seperti itu. Dan nanti untuk UGF nyatakan bahwasanya simultan NPM dan ROE berpengaruh positif simultan atau bersama-sama terhadap pertumbuhan bank. Baik, saya terima kasih untuk alhamdulillah presentasi sudah selesai. Terima kasih atas kegiatan teman-teman untuk mendengarkan dan melihat presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sekali atas besar-besarnya teman-teman ya. Di sini dimohon dari pihak teman-teman untuk kritik sarannya tidak dapat membangun karena nanti juga akan saya jadikan sebagai jurnal rujukan pada paper saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.